Perkenalkan, nama saya Hampregnus Pratama dari Institut Pertanian Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Pengenalan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis energi yang merambat melalui ruang dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Jenis gelombang ini sangat penting dalam berbagai bidang, dari komunikasi hingga pengobatan. Spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, frekuensi rendah, seperti gelombang radio, TV, dan gelombang mikro termasuk dalam spektrum dengan frekuensi yang rendah. Kedua, frekuensi tinggi. Sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik berada pada spektrum frekuensi yang tinggi. Panjang gelombang. Panjang gelombang bervariasi dari ratusan kilometer hingga di bawah 1 nanometer. Karakteristik gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merambat tanpa medium atau media. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa tanpa memerlukan medium perantara. Yang kedua, transversal. Arah getaran medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dengan arah rambatan. Yang ketiga, kecepatan konstan. Dalam ruang hampa, gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan konstan, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second. Yang keempat, sifat kuantum. Pada tingkat mikroskopis, gelombang elektromagnetik memiliki sifat partikel yang disebut foton. Sumber gelombang elektromagnetik. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber utama gelombang elektromagnetik, terutama sinar tampak, ultraviolet, dan inframerah. Yang kedua, perangkat elektronik. Perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan telepon seluler juga memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, reaksi alam. Fenomena alam seperti petir dan aurora juga menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Yang keempat, kegiatan manusia. Aktivitas manusia seperti pengelasan dan pembakaran dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Aplikasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, radar. Gelombang elektromagnetik digunakan dalam sistem radar untuk mendeteksi objek. Yang kedua, MRI. Sinar X dan gelombang radio dimanfaatkan dalam pencitraan medis MRI. Yang ketiga, microwave. Gelombang mikro digunakan dalam memasak dan pemanasan menggunakan microwave. Yang keempat, komunikasi. Gelombang radio dan cahaya digunakan dalam jaringan komunikasi seperti internet. Keamanan dan kesehatan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sumber radiasi. Berbagai perangkat elektronik dapat menjadi sumber radiasi elektromagnetik. Yang kedua, resiko kesehatan. Paparan radiasi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Yang ketiga, langkah pencegahan. Penggunaan perangkat elektronik harus dilakukan dengan aman dan hati-hati. Dampak gelombang elektromagnetik terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Gelombang elektromagnetik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga penggunaannya masih perlu diawasi. Yang kedua, ada gangguan komunikasi. Interferensi gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan gangguan komunikasi. Yang ketiga, efek bahaya. Paparan berlebih dapat berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Perkembangan teknologi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, penemuan awal. Pada abad ke-19, para ilmuwan seperti Maxwell dan Hertz menemukan dasar-dasar gelombang elektromagnetik. Yang kedua, revolusi komunikasi. Pada awal abad ke-20, pemanfaatan gelombang radio membawa resolusi dalam komunikasi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Saat ini, gelombang elektromagnetik dimanfaatkan dalam berbagai teknologi canggih seperti radar, satelit, dan medis. Jadi, penggunaan teknologi gelombang elektromagnetik merupakan tujuan yang penting, sekaligus memberikan dampak bagi lingkungan
dan diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus mengawasi perkembangan teknologi gelombang elektromagnetik supaya tidak merugikan sekitar. Mungkin sekian presentasi tentang gelombang elektromagnetik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.